Lima yasha, Allah berkehendak begitu ya. Sudah tidak bisa apa-apa. Kenapa nggak dimuliakan? Ya itu kehendak Allah seperti itu. Tapi itu bukan tanda dihinakan, bukan. Kalau kita hidup sakit-sakitan, terus merepotkan keluarga, itu bukan tanda dihinakan, bukan. Selama kita dalam ketaatan, kuncinya itu. Jangan lupa, selama kita taat, kita sholat, nutup aurat, baik sama suami, tapi kita sakit-sakitan, kita dalam ketaatan, berarti kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sakit-sakitan. Saya temukan juga hadis riwayat Imam Tabrani. Ini luar biasa. Idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdin khairan as-salahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan, keagungan pada seseorang, as-salahu. Dia akan menjadikannya madu buat orang itu. As-salahu, as-salahu, madu. Kemudian wahal tadruna ma as-salahu? Kata Nabi. Ada yang tahu apa itu arti memadukan, membuatnya madu? Qalu, sahabat berkata, menjawab, Allahu azza wa jal wa rasuluhu a'lam. Allah azza wa jal dan rasulnya yang lebih tahu. Qala, bersabda Nabi, yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan solihan. Allah akan membuka padanya amal solih baina yadai mautih. Allah akan membuka pintu amal solih, kemudian dia meninggal dalam amal solih itu hatta yardo anhu jironuhu aw man haulahu, sehingga ridho tetangganya dan ridho orang-orang yang kenal dengan dia. Bayangkan. Jadi orang kalau oleh Allah dikehendaki menjadi mulia dalam ketaatan, dia sebelum meninggal beda dengan orang. Kalau orang lain mah meninggal biasa. Kalau dia enggak, akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia bertemu amal solih, meninggalnya sedang sholat, sedang sujud, sedang tilawah, sedang berbuat baik, bukan lagi maksiat. Itu hatta yardo. Itu artinya memadukan itu, membuatnya manis. Jadi dimaniskan akhir hayat hidupnya itu. Dimaniskan dengan amal soleh. Makanya Ibnu Rajab dalam kitabnya menegaskan bahwa orang kalau meninggal dalam amal soleh 100% itu pasti husnul khotimah. Bagaimanapun dia. Lagi sujud meninggal tuh. Lagi azan dia tiba-tiba jatuh. Lagi khutbah dia jatuh. Itu amal soleh. Itu Allah yang buka ke ngaji. Tapi akan ada yang mau sekarang kalau ada yang mau. Kita berdoa mudah-mudahan kita Allahumma khtim hayatana bi husnil khatimah. Semoga Allah tutup hayat kita dengan husnul khatimah. Seandainya tidak dalam ketaatan, minimal bukan dalam maksiat. Nah, itu. Nauzubillah ya. Lagi transaksi bangke. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah ya, jangan sampai. Makanya jangan main-main dengan maksiat, Bu. Sekali deui engke mah eureun ulah, Bu. Entong sekali-kali deui, Bu. Eureun entos eureun we, Bu. Stop, gitu maksudnya. Emang tahu masih panjang umur? Belum tentu. Siapa tahu nauzubillah ya, lagi nyekel duit. Nah, alhamdulillah, yeuh menang bangke. Nyekel kene duitna di jalan teh dicabut ku Izrail. Bari nyekel duit kene. Nauzubillah. Jangan main-main dengan maksiat. Itu tanda ya, tanda ketaatan itu kenceng banget gitu. Tetapi lihat hadis berikutnya, rawahu Ahmad, idza ahaballahu qauman ibtalahum. Bila Allah mencintai seorang hamba, kaum apa siapapun, ibtalahum, Allah akan memberikan ujian kepadanya. Tuh kan, itu tanda dimuliakan oleh Allah, itu ujian. Tapi catatannya apa kuncinya? Dalam ketaatan. Kalau tidak dalam ketaatan, memang itu mempersekot dosa. Tara sholat, tara ngaji, jahat kata tangga, geringan wae, DP eta mah. DP eta. DP. Untuk mengurangi dosa-dosanya dan lain-lain. Mudah-mudahan terpenuhi itu dosa-dosanya, habis dengan itu sakit-sakit dia. Tapi kalau dia nggak berhenti dari maksiatnya, DP terus DP, naudzubillah summa naudzubillah. Kenapa catatannya? Karena dia dalam maksiat kepada Allah. Dalam maksiat. Bedanya apa? Kalau keburukan kerasa tidak enaknya.
Tapi yang paling dahsyat menurut ulama adalah ketika diuji dengan kesenangan. Beunghar tara sholat, sehat wae, moal karasa eta teh DP eta teh. Sekaligus kesiksaan naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai ya. Hadis berikutnya Imam Tirmizi. Ini buat yang kedua tadi. Idza aradallahu bi abdil khair ajjalalahu uqubah fid dunya. Bila Allah akan mengagungkan seseorang, memberikan kebaikan kepada orang, Allah akan dahulukan ujiannya di dunia. Dalam ketaatan dia diuji. Sampai mungkin dia mata nasrullah ilaha tulungan abdi teh asana rajin ibadah, tapi na cobaan menang wae cobaan gal poe. Kunaon ieu teh ya Allah gitu. Orangnya gitu. Padahal orang taat, ngaji rajin, sholat rajin, duha, tahajud, tilawah Quran, tapi menang cobaan. Nah, sudah, pasrahkan kepada Allah. Allah lagi punya rencana yang baik buat kita. Tapi yang kedua, wa idza aradallahu bi abdihi syarra masaka anhu bi dzanbihi. Apabila Allah menghendaki kehinaan kepada seseorang, dia akan dihinakan oleh Allah. Masaka anhu bi dzanbi. Allah akan tahan dosanya moal dihukum heula di dunia. Wah. Sehat, senang, tara salat tapi loba duit, segala macam. Hidupnya senang padahal tara ibadah ke Allah. Masaka anhu bi dzanbihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Kayak disakaliguskeun di akhirat. Lebih dahsyat di akhirat siksaan daripada di dunia. Makanya para sahabat sering menangis ketika baca Quran surat Hud 15-16 ya. Kita kaji 15-16. Orang yang berharap dunia, kesenangan segala macam. Kayak di akhirat mau menang bagian. Komodoi orang yang dosa atau taat ke Allah Subhanahu wa taala di akhiratna dilipat gandakan siksana, ditangguhkeun seperti Firaun. Firaun senang ti A sampai Z hirupna. Tara gering-gering acan. Nyeri huntun teu meureun, nyeri sirah teu, demam ge henteu. Lempeng sehat. Nah hirupna berkah tidak. Kehinaan disakaliguskeun oleh Allah siksanya nanti di akhirat. Ditenggelamkan langsung di Laut Merah. Udah luar biasa. Nauzubillah. Jangan jadi orang yang seperti itu. Makanya orang yang mendapat cobaan itu adalah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah ketika dia dalam ketaatan, seperti para nabi. Itu. Seperti para nabi. Dalam hadis riwayat Ahmad yang lain, asyadun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Berat, luar biasa. Kurang mah belum seberapa. Sumas solihun, kemudian orang-orang solih, salafus solih, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, para solihin, salafus solih, sumal amsal, pal amsal, terus berurutan, bertahap sampai ke kita. Siapa orang yang paling takwa di antara kita, itu akan banyak cobaannya hidupnya, berurutan. Gitu. Sumas solihum pal amsal, yubtalal mar'u ala qadri dinihim, sesuai dengan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang kunci kemuliaan dan kehinaan hidup kita bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena ketakwaan dan kemaksiatan kita. Kalau kita takwa dan taat kepada Allah, kita akan mulia. Kalau kita maksiat dan berdosa terus kepada Allah, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita. Ini makna Asmaul Husna Al-Mu'izz dan Al-Muzil. Mudah-mudahan kita bisa memahami dari kajian Syekh An-Nasafi ini dan menjadi inspirasi kita untuk senantiasa memanfaatkan usia kita dengan ketaatan. Itu masih umur sekarang. Kita sudah bahas ya di Majelis Taklim At-Tazkirah bahwa amal sholih yang paling utama itu amal sholih yang kita dalam kondisi optimal. Duha lagi sehat badan kita. Mumpung lagi sehat, fullkeun, gaskeun duha. Gaskeun tahajud, gaskeun tilawah. Mumpung sehat, keur gering mah 2 rakaat ge rampeolan urang. Teu kuat, can sangeukna gitu. Sedekah yang paling baik sedekah ketika kita punya rezeki yang luas. Jangan di semuanya untuk diri sendiri. Hangus teu para rubuh, jadi kotoran, jadi menguap, jadi segala macam yang tidak berbentuk dalam
nanti amal jariah kita di akhirat. Tapi kalau sudah tidak punya uang, gak bisa apa-apa. Boboros sedekah, yang sorangan gitu mah, gitu. Ese itu. Makanya amal yang paling utama, amal ketika optimal hidup kita, semampu kita, walaupun sedikit-sedikit sedang sehat. Makanya kalau kita rajin duha saat sakit, insya Allah sudah tidak kuat lagi sholat, tetap dapat pahala sunnahnya. Itu keuntungannya orang taat itu begitu. Tidak duha, nggak kuat lagi. Ibu kan nanti akan walaupun tidak bermohon kepada Allah ya sampai tua, bisa nanaon banget gitu, maksudnya merepotkan siapapun gitu. Kita ingin meninggal dalam kondisi kita masih beraktivitas gitu, meninggal gitu, maksudnya belum merepotkan orang lain gitu, berharapnya seperti itu. Cuma kan kita tidak tahu takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita gitu. Nanti kalau kita sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa melangkahkan lagi ke majlis taklim itu tinggal memetik pahalanya dari amal kita. Tinggal memetik pahala duha, pahala tahajud, pahala tilawah. Sudah nggak bisa apa-apa lagi di tempat tidur nunggu Israel datang. Kapan ini Israel datang? Aku udah nggak kuat gitu. Orang kan kalau sakit nggak sabar nantinya, pasti itu ya. Gitu. Jadi optimalkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah supaya kita dimuliakan terus oleh Allah sampai akhir hayat kita. Jaga dari maksiat dan dosa supaya dihindarkan oleh Allah dari kehinaan. Itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja yang bisa kita bahas di sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan saya pribadi karena kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.